Perkenalkan, nama saya Stefanus Lau dengan NIM 073002000018. Saya mahasiswa Universitas Trisakti Teknik Pertambangan angkatan tahun 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori stereografis. Dalam membuat proyeksi garis, dibutuhkan beberapa alat. Yang pertama ada kertas bergaris stereonet, yang berikut ada jangka, paku payung, pensil, dan juga penghapus. Dan jangan lupa juga yaitu kertas kalkir. Untuk membuat garis trend planche yang pertama sudah saya siapkan kertas bergaris stereonet. Di sini sudah saya juga tandai ada north, ada south, ada east, dan juga ada west. Pada kertas garis ini kita lihat atau perlu kita ketahui jarak antara garis tebal ini dari atas ke bawah atau dari sisi samping ke dalam ini, jaraknya memiliki nilai yaitu 10 derajat. Sehingga untuk satu lingkaran penuh memiliki nilai 360 derajat. Selanjutnya, letakkan kertas kalkir di atas kertas stereonet. Kemudian ambil jangka dan membuat bulatan atau mengikuti garis pinggir dari stereonet ini sehingga membentuk lingkaran. Sampai garisnya terlihat jelas. Kemudian gunakan paku payung untuk memberi atau mengunci dari kertas kalkir ini sehingga pada saat diputar tidak berubah tempat atau bagian tengahnya tidak bergeser. Di sini saya sudah memiliki data dengan trend planche yaitu north 120 derajat S dan 60 derajat N. Sehingga trend north 120 derajat kita hitung dari N searah jarum jam dengan tadi setiap garis, jarak garis yang tebal ini bernilai 10 derajat, sehingga dari titik N berjalan ke kanan sejauh 120 derajat, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 derajat, 80, 90 derajat, 100 derajat, 110 derajat, 120 derajat. Jadi titiknya di sini 120 derajat north, 120 derajat S. Kemudian putar trans N north 120 derajat S ini menuju N. Kemudian dari data tadi terdapat 60 north, sehingga 60 north berarti dari north ini kita hitung 60 derajat atau sejauh 60 derajat, berarti 10, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat, 60 derajat, sehingga dia di sini north-nya. Kemudian kita akan menghitung proyeksi bidang strike dip. Sebelumnya kita akan membuat lingkaran seperti pada yang pertama tadi, kemudian memberi tanda pada north, kemudian south, earth, sama west. Kemudian kita melihat datanya, proyeksi bidangnya, strike dipnya, strike-nya north 60 derajat earth, sehingga kita hitung dari N north ke 60 derajat east, berarti sejauh 60 derajat ke kanan, berarti 10,
20, 30, 40, 50, 60 derajat. 60 derajat S. Kemudian strike ini diputar berlawanan arah jarum jam sehingga atau sampai dengan north di sini. Setelah itu terdapat juga tadi dipnya 70 Hz dari data, sehingga kita menghitung dari Hz ini ke dalam sejauh 70 derajat. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 derajat. 70 derajat Hz. Sehingga kita mengambil garisnya menghubungkan north dan street. Kita akan menggaris dari earth sampai south melalui dip ini. Sehingga strip dip yang dihasilkan yaitu garis ini. Kemudian proyeksi garis bidang. Di sini pada kertas kalkir ini kita membuat seperti pada kertas kalkir sebelumnya. Kita tandakan ada north, south, ada east dan west. Kemudian dari datanya terdapat strike north 40 derajat S, berarti 40 derajat S dihitung dari north, berarti 10, 20, 30, 40, sehingga di sini 40 S. 40 derajat S. Kemudian putar 40 derajat S ini ke north, sehingga putarnya berlawanan arah jarum jam. Kemudian dari data juga terdapat dip sebesar 80 derajat S, sehingga kita hitung dari N ini ke kanan sejauh 80 derajat. Berarti tadi kita sudah menentukan atau sudah ketahui setiap jarak antara garis yang tebal ini yaitu bernilai 10 derajat, sehingga untuk ke 80 derajat yaitu 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat, 60, 70, 80. Nah, kemudian dari sini 80 derajat kita hitung ke dalam sejauh 80 derajat. Yes. Berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kemudian karena di sini dipnya kita garis dari atas. Ini adalah dip 80 derajat yes. Dip. Kemudian di sini ada juga data pitch, sehingga kita akan menghitung pitchnya dari north, berarti dari north sejauh 60 derajat, berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60. Berarti di sini adalah pitchnya. Sehingga di sini adalah pitch 60 derajat north. Kemudian kita akan membuat proyeksi garis bidang. Sebelumnya kita juga membuat tanda pada north, south, east, dan juga west. Sekarang kita memiliki data yang pertama
strike north 40 derajat west, sehingga kita menghitung 40 derajat berlawanan arah jarum jam dari north, berarti 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat di sini. Berarti 40 derajat west. Kemudian kita memutar 40 derajat ini searah jarum jam sampai ke north, sehingga kita putar. Nah, kemudian tadi juga kita memiliki data deep yaitu 60 derajat S, sehingga kita menghitung S dari titik E sejauh 60 derajat, berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kemudian kita garis. Kita garis. Setelah itu kita balikan ke posisi semula. Setelah itu untuk mencari tren, kita melihat data tadi yaitu north 50 derajat S, sehingga kita menghitung trennya dari north ke arah jarum jam ke E, north N ke E sejauh 50 derajat, berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60 derajat. 60 derajat. Maaf, 50 derajat. 10, 20, 30, 40, 50. 50 derajat sesuai dengan 50 derajat sesuai dengan data, sehingga 60 derajat ini dihapus. Kemudian kita putar 50 derajat ini ke titik E. Kemudian kita akan membuat proyeksi garis bidang. Sebelumnya kita juga membuat tanda pada north, south, east, dan juga west. Sekarang kita memiliki data yang pertama strike north 40 derajat west, sehingga kita menghitung 40 derajat berlawanan arah jarum jam dari north, berarti 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat di sini. Berarti 40 derajat west. Kemudian kita memutar 40 derajat ini searah jarum jam sampai ke north, sehingga kita putar. Nah, kemudian tadi juga kita memiliki data deep yaitu 60 derajat S, sehingga kita menghitung S dari titik E sejauh 60 derajat, berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kemudian kita garis. Kita garis. Setelah itu kita balikan ke posisi semula. Setelah itu untuk mencari tren, kita melihat data tadi yaitu north 50 derajat S, sehingga kita menghitung trennya dari north ke arah jarum jam ke E, north N ke E sejauh 50 derajat, berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60 derajat. 60 derajat. Maaf, 50 derajat. 10, 20, 30, 40, 50. 50 derajat sesuai dengan 50 derajat sesuai dengan data, sehingga 60 derajat ini dihapus. Kemudian kita putar 50 derajat ini ke titik E untuk
memperoleh trennya. Kemudian kita garis trennya. Trennya di sini. Putar 50 derajat ke titik E sehingga trennya di sini. Di sini. Sehingga tren yang dihasilkan yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60 derajat. 60 derajat. Di sini 56 derajat. Selanjutnya saya akan menentukan titik-titik kedudukan di lapangan dari data yang saya miliki pada dipolar equal area net. Nah, di sini saya sudah memiliki 13 data titik dari lapangan, sehingga saya akan mulai saja. Data yang pertama north 40 derajat east 40 derajat. Di sini dihitung dari north sini 40 derajat, 1 2 3 40 derajat. 40 derajat, 40 derajat di bagian dalam, berarti 10 20 30 40 di sini. Kemudian data yang kedua north 30 derajat east 40, berarti 30 derajat east 40, berarti 10 20 30 40 di sini. Kemudian ada juga data yang ketiga north 40 derajat east 50, berarti 40 derajat east 50 derajat, 10 20 30 40 50 di sini titiknya. Kemudian data yang keempat north 40 derajat east 60, berarti 40 derajat east 60, berarti 10 20 30 40 50 60. Kemudian data yang kelima ada north 40 derajat east 70, berarti 40 derajat east, berarti yang ke-70 1 2 3 4 5 6 70. Sekarang data yang ke-6 north 30 derajat east 50, 30 derajat east 50, 10 20 30 40 50 di sini. Kemudian data yang ke-7 north 20 derajat east 45, 20 derajat east 45, 10 20 30 40 di sini 45. Kemudian data yang ke-8 north 20 derajat east 50, 45 50. Kemudian data yang ke-9 yaitu north 30 derajat east 55, 30 derajat east 55, 10 20 30 40 50 55. Kemudian data yang ke-10 adalah north 40 derajat east 50. Ini data yang ke-10 memiliki kesalahan. Saya akan rubah menjadi north 30 derajat north 60, berarti 30 derajat harus 60 derajat, berarti 30 derajat harus 60 derajat. 1 2 3 4 5 6. Kemudian data yang ke-11 north 50 derajat east 45, 50 derajat harus 45, 10 20 30 40 45. Kemudian 12 north 50 derajat east 50, 50 derajat east 50 di sini. 1 2 30 40 50 pas. Yang terakhir datanya north 60 derajat east
60, berarti 60 derajat S 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Data ini atau peta ini akan diinput atau dipeta ke Carlsberg Counting Net menggunakan kertas kalkir, kemudian di counter. Dari data dari Polar Equal ARNet ini akan dijiplak dengan menggunakan kertas kalkir yang ini. Titik-titik yang dihasilkan dari data ini, kemudian dari jiplakan ini akan kita sambungkan ke Carlsberg Counting Net ke sini untuk menentukan ketinggian dari titik-titik tersebut, titik-titik dari data yang kita miliki tadi. Peta yang dihasilkan atau titik-titik yang dihasilkan dari kertas Polar Equal ARNet akan diinput ke Carlsberg Counting Net menggunakan kertas kalkir, kemudian di counter. Mencari kedudukan umum kanting pada Carlsberg Counting Net ini, kita membuat dulu segi 6 yang dihasilkan dari titik-titik ini. Jadi hasilnya yaitu segi 6 ini, 1, sisi kedua, sisi ketiga, keempat, kelima, dan sisi keenam. Kemudian saya akan membuat sisi ketinggian yang selisihnya sama, yaitu ini, terus ke sini, kemudian sisi berikutnya atau kontur berikutnya yaitu ini, dan juga ini, sisi yang paling luar yaitu ini. Ini adalah kontur hasil dari titik-titik dari data yang dimiliki tadi. Dari kertas Carlsberg Counting Net ini tadi, kita sudah membuat garis-garis kontur, dan kita lihat kedudukan umum dari kontur ini yaitu berada di north 40 derajat, east 50 derajat di sini. Langkah selanjutnya yaitu kertas kalkir yang sudah atau hasil dari garis kontur tadi masukkan ke dalam kertas stereonet. Di situ kita lihat letak dari kedudukan umum, yaitu di sini. Kita tandai. Setelah itu angkat kertas kalkirnya, dan terlihat bahwa kedudukan umum dari datanya tadi yaitu di sini. Kemudian dari kedudukan umumnya tadi diperoleh kedudukan umum diperoleh tadi yaitu north 40 derajat plus 50 derajat. Jadi northnya 40 derajat ke east, berarti hitung 40 garis 10, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat itu di sini. Sehingga di sini yaitu 40 derajat. 40 derajat. Kita putar 40 derajat ini sampai ke north.
Setelah itu kita lihat dari datanya tadi 50 derajat. Jadi dari sini kita hitung 50 derajat. 10, 20, 30, 40, 50. 50 derajat kita garis. Setelah garis, kembalikan 40 derajat dari sini ke posisi semula, yaitu di sini. Setelah itu garis menggunakan penggaris dari titik kedudukan umum Jadi ini adalah hasil dari kedudukan umum pada kertas garis stereonet. Ini garisnya dari pusat ke arah dip. Demikian penjelasan saya mengenai gambar proyeksi stereografis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.